Beruak! Pintu terbuka. Ia melihat bayangan hitam berdiri di depan pintu gudang. Ratu mundur perlahan karena ketakutan. Saat bayangan hitam itu maju dan memanggil namanya, ia mengenali suara itu. Ratu! Grab! Raja! Aku takut, lirihnya sambil memeluk Raja. Jangan takut. Aku sudah datang. Raja memeluk Ratu dengan erat. Tep-tep, tep-tep. Mereka tiba di gudang. Saat Satpam menyorotkan senternya ke arah Ratu dan Raja, mereka semua tercengang melihat keduanya berpelukan. Danang adalah yang paling terkejut saat melihat Ratu memeluk erat Raja. Namun, ia tidak bisa memberikan perhitungan pada Raja. Selain karena dia sedang sakit, juga karena dia menyelamatkan calon tunangannya. Hal yang paling penting sekarang adalah membawa Raja dan Ratu ke rumah sakit. Danang membawa Raja dan Ratu memakai mobilnya. Sementara motor Marcel diambil kembali oleh pemiliknya. Aji sengaja berboncengan dengan Marcel agar mereka bisa membawa motor yang dibawa kabur oleh Raja. Tiba di rumah sakit, Raja mendapatkan ceramah dari dokternya. Ia kembali diinfus dan berbaring di ranjang rawatnya. Raja meminta kedua teman dan juga dokter untuk tidak memberitahu orang tuanya. Ratu dirawat di ruang sebelah ruang rawat Raja. Ia didampingi Danang yang masih syok setelah melihat Ratu memeluk Raja. Ia marah, tapi tak berdaya untuk memarahi mereka. Raja, dia baik-baik saja kan? Tanyanya dengan ragu. Ia merasa tidak enak hati pada Danang. Namun, ia juga tidak melakukannya dengan sengaja. Itu hanya gerakan refleks karena ia ketakutan. Dia sudah ditangani dokter. Bagaimana keadaanmu? Aku hanya ketakutan dan sedikit lemas saja. Tidak apa-apa. Bisakah kita pulang saja? Aku takut membuat papa khawatir, pintanya pada Danang. Kamu yakin? Iya. Aku cuma lemas saja, istirahat di rumah lebih baik daripada di sini, ucapnya. Danang menuruti keinginan Ratu. Ia mengurus biaya administrasi dan mengajak Ratu pulang. Sebelum pulang, Ratu menjenguk Raja terlebih dulu. Danang hanya melihatnya dengan pandangan cemburu. Bagaimana keadaanmu? Aku baik-baik saja. Bagaimana dengan keadaan ibu sendiri? Saya baik juga. Terima kasih karena sudah menyelamatkan saya. Semoga lekas sembuh, saya dan Mas Danang akan pulang, pamitnya. Ratu tidak enak terlalu lama berbicara dengan Raja. Ia melihat Danang diam saja sejak tadi. Raja mengangguk pelan. Mereka pun pergi dari ruang perawatan Raja. Setelah mereka pergi, Marcel mulai bertanya karena penasaran dengan mereka berdua. Apa kalian memiliki hubungan lain, selain murid dan guru? Tanya Marcel. Kletak. Aji menyentil telinga Marcel. Bu Ratu sudah punya Pak Danang. Macam-macam saja pikiranmu, seloroh Aji. Ia duduk di sofa sambil menatap Raja. Walaupun Raja mempunyai perasaan untuk Bu Ratu, tapi dia tidak akan merusak hubungan orang. Benarkan Raja? Tanya Aji. Pertanyaan Aji lebih menunjukkan sebagai larangan untuk Raja agar jangan merusak hubungan Ratu dan Danang. Raja hanya diam. Ia tidak bisa menjawab Aji. Jujur saja, jauh di dalam hatinya, ia mengharap Ratu bisa menjadi miliknya. Walaupun usia mereka terpaut 5 tahun lebih. Namun, ia memiliki perasaan yang tulus terhadap gurunya itu. Raja memilih berbaring dan beristirahat. Haruna baru selesai mandi di kamar Syahera. Tristan mengetuk pintu kamar berkali-kali. Namun, istrinya itu masih saja marah. Sayang, buka pintunya dong, bujuk Tristan. Ceklek. Mau apa? Mau mengatakan kalau aku itu tidak pantas menangisi anak adopsi, cibir Haruna. Asal kamu tahu, jauh sebelum aku menikah denganmu, aku sudah menyayangi Kiara dan menganggapnya putriku sendiri. Bagaimana kamu dengan kejam mengatakan kalau dia anak adopsi yang sudah meninggal? Kamu tidak memikirkan perasaanku, ucapnya dengan emosi. Sementara Tristan hanya diam mendengarkan semua kekesalan Haruna. Kamu boleh memaki dan memarahiku sampai pagi, asalkan kamu mau memaafkan aku. Maafkan aku sayang. Aku juga menyayangi Kiara seperti putri kandungku. Aku hanya tidak tahan melihatmu terus melamun. Bagaimana jika kamu sakit karena terlalu banyak pikiran? Itu bukan alasan tepat untuk membela diri.
Aku tidak suka kamu menjelekkan Kiara, gerutu Haruna. Ia sudah sedikit tenang dan tidak terlalu marah. Aku harap, ini pertama dan terakhir kalinya kamu menghina putriku. Aku janji, aku tidak akan mengatakan hal itu lagi. Jadi, kita baikan ya sayang. Aku kedinginan tidur sendiri, pindah lagi ke kamar kita ya, rayu Tristan. Ia memeluk Haruna dari belakang. Rambut basah Haruna membuat hasratnya naik. Ia membalik tubuh Haruna lalu mengecup bibirnya dengan rakus. Mereka biasa melakukannya setiap hari dan sudah seminggu mereka tidak melakukannya. Tristan sangat merindukan tubuh lembut istrinya. Tangannya mulai merayap turun dari pinggang Haruna. Ceklek. Syahira membuka pintu kamarnya, ia segera berbalik dan kembali menutup pintu. Kamu sih, gerutu Haruna sambil memukul pelan dada Tristan. Kita kembali ke kamar kita. Ayo. Tristan menarik Haruna keluar dari kamar Syahira. Tristan dan Haruna tidak melihat Syahira karena putrinya itu bersembunyi di balik dinding kamar mandi di samping kamarnya. Setelah orang tuanya masuk ke kamar mereka sendiri, Syahira masuk ke kamarnya. Hah, akhirnya mereka berbaikan lagi. Ah, lelah sekali, gumam Syahira. Ia pergi ke kamar mandi, mencuci muka dan mengganti dress pestanya dengan piyama tidur. Ia berbaring dan mencoba untuk tidur, tapi matanya sulit terpejam. Ia memikirkan Danang yang ternyata tunangan ratu. Cinta pertamanya telah kandas. Ia mencurahkan perasaan hatinya pada Keke, tapi sahabatnya justru mengatakan itu adalah hal bagus. Benarkah, gumamnya? Ia tidak yakin kalau hal yang terjadi padanya adalah hal yang bagus. Di kamarnya, Ratu juga tidak bisa tidur. Ia mengingat semua yang terjadi hari ini. Dari kue yang bertuliskan kata rindu, note yang mengungkapkan perasaan rindu raja padanya, sampai saat raja datang menyelamatkannya dan memeluknya sangat erat. Ia merasakan perasaan takut raja tentang keadaannya. Ketika ia memikirkan raja yang rela pergi dari rumah sakit demi dirinya, hatinya mulai terusik. Mungkinkah ia mulai menyimpan rasa yang lebih dari seorang guru pada muridnya? Pertanyaan itu tidak memiliki jawaban saat ini. Apa benar, raja menyukaiku? Mana mungkin? Dia pasti hanya mengkhawatirkanku sebagai gurunya. Ratu mengambil air minum ke dapur dan meminum obat dari rumah sakit. Setelah minum obat, Ratu berbaring sambil menatap ponselnya. Sudah lama, ia tidak mengirim chat di sosial media. Ia mencoba mengirim pesan kepada raja. Hanya ingin mengecek, apakah raja sudah tidur atau belum. Jam sudah menunjukkan jam 11:30 malam. Namun, ternyata pesannya dibalas dengan cepat oleh raja. Entah mengapa, Ratu tersenyum senang melihat balasan dari raja. Aku belum tidur karena masih merindukanmu, Queen. Dia belum tidur, gumam Ratu. Malam itu, mereka saling berkirim pesan seperti dulu. Sampai rasa kantuk menyerang dan Ratu tertidur sambil memegang ponselnya. Keesokan pagi, raja keluar dari rumah sakit. Ia diperbolehkan pulang karena demamnya sudah turun. Namun, Haruna belum memperbolehkannya pergi ke sekolah. Ia mengirim pesan kepada Ratu, memberitahukan kepulangannya dari rumah sakit. Saat ini, Ratu pasti sedang berdiri di pintu gerbang, batin raja. Karena pesannya tidak segera dibalas, raja memutuskan untuk meneleponnya. Halo, sapa suara Danang di seberang telepon. Raja segera menutup telepon tanpa bicara. Ia menghela napas panjang. Ingin mendengar suara Ratu, tapi malah Danang yang mengangkat telepon. Belum jadi suami, ponsel sudah dikuasai. Dasar, calon suami overprotective. Tidak cocok untuk Ratu, yang cocok itu aku, gerutu raja di dalam kamar. Ia sangat bosan di dalam kamar. Setengah hari saja terasa sangat lama. Yang dikerjakan raja sejak pulang dari rumah sakit, hanya menonton televisi, bermain game, tiduran. Sungguh sangat membosankan baginya. Raja, sini. Haruna memanggil raja yang sedang melihat foto Ratu di akun sosial media. Ya mah. Raja keluar dari kamar dan menghampiri Haruna di ruang makan. Ada apa mah? Makan siang dulu sayang. Setelah itu minum obatnya, ucap Haruna. Syahira baru pulang dari sekolah. Ia langsung pergi ke kamar, menyimpan tas, lalu segera kembali ke ruang makan untuk makan siang bersama ibu dan kakaknya. Seragam putih biru masih melekat di tubuhnya. Ia duduk di samping raja. Ganti dulu seragam sekolahnya.
Raja menjewar telinga Syahira sambil menyuruhnya mengganti baju. Lapar ah? Makan dulu, nanti ganti bajunya, jawab Syahira. Pemalas, ejek Raja. Biarin. Wek, balas Syahira. Ia menjulurkan lidahnya sambil mendengus kesal. Kakaknya itu memang selalu saja punya alasan untuk mengejek. Cepat makan, jangan bertengkar terus. Kalian ini, sudah besar masih saja suka bertengkar, ucap Haruna. Ia memisahkan kakak beradik yang suka sekali saling ejek. Tristan keluar dari bank dan pergi ke resto untuk makan siang. Tidak sengaja, ia bertemu dengan Steffi di dalam resto. Walau sudah lama tidak bertemu, tapi Tristan mengenali wajah Steffi. Steffi, gumam Tristan. Steffi merasa ada yang memanggil namanya. Ia menoleh dan tersenyum menatap Tristan yang berdiri di belakangnya. Ia berdiri, melihat Tristan yang berjalan ke arahnya. Kamu? Masih hidup? Tanya Tristan dengan pandangan tidak percaya. Saat Steffi menghilang, dan Bima ayahnya Steffi meninggal dunia, Steffi dinyatakan meninggal dalam sebuah kecelakaan mobil. Ia tidak mendengar tentang Sarif yang mendatangi Tardan untuk menandatangani surat cerai. Karena itulah, ia pikir Steffi sudah meninggal. Sebegitu bencinya padaku Tris? Sampai berharap aku sudah mati, goda Steffi. Maaf, aku tidak bermaksud begitu. Karena menurut berita yang beredar, kamu meninggal dalam kecelakaan. Syukurlah kalau kamu masih sehat-sehat saja, ucap Tristan. Ia menarik kursi dan duduk di meja yang sama dengan Steffi. Bagaimana kabarmu? Tanya Steffi. Nada bicaranya tidak searogan dulu. Kini, ia bertutur kata lebih lembut. Mungkin karena bertambahnya usia, membuat ia menjadi pribadi yang lebih lembut. Baik. Bagaimana denganmu? Kemana saja selama ini? Tanya Tristan. Kabarku sangat baik. Aku menikah dan hidup bahagia bersama suami dan anakku. Tapi, suamiku sudah meninggal 3 tahun lalu. Karena aku selalu teringat dengan mendiang suamiku, jadi anak-anakku mengajak pindah kembali ke Jakarta. Steffi memanggil pelayan dan memesan makanan untuknya dan Tristan. Begitu rupanya. Punya berapa anak? 2. Bagaimana denganmu? Kau menikah dengan Haruna kan? Tanya Steffi ragu. Sejak ia menikah, ia tidak pernah mencari tahu tentang kehidupan Tristan dan orang-orang yang ditinggalkannya di Jakarta. Ya, benar. Aku menikah dengan Haruna dan memiliki 2 orang anak juga. Waktu istirahat akan berakhir, kita makan saja dulu, ucap Tristan. Oh, maaf. Aku lupa kalau kau seorang presidir yang sangat rajin, goda Steffi. Mereka makan siang bersama. Kebetulan sekali, hari itu Marcel pergi ke resto di samping ban tempat Tristan bekerja. Ia tidak sengaja melihat ayahnya Raja makan siang bersama seorang wanita. Ia memotret mereka diam-diam. Karena merasa seperti keluarga sendiri, Tristan dan Steffi terlihat mengobrol akrab. Sesekali terdengar suara tawa Steffi. Membuat Marcel penasaran. Namun, letak mejanya dan Tristan terlalu jauh. Ia tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan. Selesai makan siang, mereka keluar bersama. Karena Steffi tidak membawa mobil, Tristan menemani Steffi sampai mendapatkan taksi. Saat taksi berhenti di depan mereka, Tristan membukakan pintu untuk Steffi lalu melambaikan tangan saat taksi itu melaju pergi. Marcel merekam semuanya. Ia tidak percaya ayahnya Raja yang terlihat sangat mencintai istrinya, ternyata bisa melakukan hal seperti ini. Tanpa tahu apa yang terjadi, ia langsung menilai Tristan selingkuh. Marcel meluncur ke rumah Raja setelah makan siang di resto itu. Ia penasaran, mungkin saja Raja tahu dengan wanita dalam video dan foto yang diambilnya. Ia ingin menanyakannya pada Raja. Raja berbaring dengan kesal. Kenapa Ratu belum membuka chatnya? Kalau saja tidak takut Ratu marah padanya, ia ingin pergi menemuinya. Namun, Raja masih mengingat ucapan Ratu untuk tidak mengganggu dan muncul di hadapannya lagi. Seharusnya sudah pulang kan? Kenapa masih belum dibuka pesannya? Raja menggerutu kesal. Tidak berapa lama, Marcel mengetuk pintu kamarnya. Raja membuka pintu dengan malas. Marcel sampai mengejek wajah Raja yang terlihat kusut seperti baju belum disetrika. Gak punya setrikaan ya? Tuh wajah kusut bener, ejeknya. Ia masuk dan menaruh tasnya di atas meja belajar. Bagaimana keadaanmu?
Sudah sehat? Sudah. Ada apa kesini? Tanya raja. Mau numpang makan, kelakar Marcel. Tidak terima pengemis, balas raja sambil melempar bantal ke wajah Marcel. Sialan. Pelit banget jadi orang, gerutu Marcel. Kalau pengemis beneran, pasti bakal aku kasih makan, aku kasih duit juga. Nah, kalau kamu jadi pengemis, malas ngasihnya. Mereka berdua terus beradu mulut. Tidak serius, hanya bercanda saja. Marcel terdiam. Ia ingin bertanya, tapi bingung bagaimana caranya. Khawatir jika sahabatnya itu salah paham padanya. Namun, hatinya benar-benar penasaran dengan wanita yang makan siang bersama Tristan. Ada apa? Wajahmu menunjukkan kalau ada sesuatu hal penting yang kau sembunyikan dariku. Katakan saja. Marcel bingung untuk memulai pembicaraan. Ia mengambil ponsel dan menunjukkan video Tristan dan Steffi kepada raja. Mungkin saja, raja mengenali wanita itu sebagai kerabat atau keluarganya. Namun, reaksi raja saat melihat video itu justru tidak bersahabat. Wajah raja merah padam, rahangnya mengeras. Setelah video selesai diputar, ia bertanya pada Marcel. Siapa wanita ini? Aku tidak tahu. Aku pikir saudara atau kerabat jauh keluargamu, jawab Marcel. Kapan video ini diambil? 1 jam yang lalu, di resto samping ban. Kebetulan aku sangat lapar dan berhenti di sana untuk makan siang. Tidak sengaja melihat ayahmu dan wanita itu. Marcel menjelaskan apa yang terjadi. Ia tidak mengatakan mereka selingkuh. Ia hanya bilang, mereka terlihat akrab dan saling mengenal. Raja memang melihat ayahnya sangat akrab dengan wanita dalam video itu. Benarkah papa berani selingkuh dari mama?